Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur dimanapun anda berada. Berjumpa lagi di cerita kita lur. Kali ini kita sedang mengganti mata itik atau bisa disebut dengan grommet pada raket badminton. Ini bentuknya seperti ini, bulat-bulat. Dan untuk grommet sendiri berfungsi sebagai antisipasi atau mengurangi kelecetan pada senar akibat goresan-goresan di dinding-dinding raket tersebut lur. Dan apabila grommet tersebut sudah pecah, kita menyarankan untuk menggantinya supaya senar lebih awet dan lebih aman lur. Biasanya untuk grommet-grommet ini terlihat sepele namun juga berpengaruh ke raketnya atau frame raket. Apabila grommet rusak akan berakibat fatal, yaitu senar putus dan mengakibatkan patah pada raket atau frame raket dan mengakibatkan kerugian yang lebih parah lur. Apabila kita tidak ingin menggantinya, yang terpenting bagian atas dan bagian di ujung-ujungnya biasanya adalah sebagai tulangan dari senar raket, yaitu bagian titik-titik yang di atas sangat penting sekali untuk keamanan dari senar raketnya. Dan ini bisa kita lihat lur, ini saya fokuskan meskipun tidak terlalu fokus namun sudah terlihat lur. Ini lur, ini adalah contoh-contoh dari grommet yang sudah mengalami kerusakan. Nanti kita akan menggantinya lur. Oke, ikuti terus cerita kita lur. Oke lur, kita langsung mencabutnya dengan menggunakan alat seperti tang potong atau tang pemotong senar. Namun kita gunakan tangnya yang sudah tidak terlalu tajam supaya grommetnya bisa terangkat dan tidak patah lur. Oke, ini contoh-contoh dari tang pemotong senar raket. Oke, kita langsung ambil dan kita fokuskan terlebih dahulu. Oke, sudah fokus, kita ambil dengan cara menjepitnya dan kita angkat lur. Seperti ini, kita tarik perlahan supaya frame raket tidak lecet atau ada luka-luka pada bekas tarikan dari tang pemotong ini lur. Kita perlahan ambil. Dan ini adalah grommet yang sudah rusak. Perlahan-lahan kita ambil satu persatu. Sebelum kita angkat, biasanya grommet-grommet masih keras sekali, kita pukul untuk bagian bawah namun dengan seadanya atau standar dari pemukulan saja lur, jangan terlalu keras atau nanti terkena frame raketnya. Takutnya nanti raket tidak kuat ketika pemukulan terlalu keras, bisa mengalami kelecetan atau pecah. Oke, kita pukul-pukul untuk daerah mata itiknya lur, atau tepatnya di atas mata itik, sehingga mata itiknya bisa keluar perlahan. Dan ini mata itik yang belum kita pukul-pukul sampai benar-benar rata, kita nanti baru ambil. Bisa kelihatan mata itik yang sudah mulai keluar. Oke, dan kita langsung ambil dengan tang, yaitu kita jepit dan kita tarik. Oke, bisa kita lihat. Lebih mudah kita menariknya apabila mata itik itu sudah dipotong dan dipukul-pukul lur. Kalau masih panjang dan mata itik tersebut kadang ada yang melebar, kita agak kesulitan untuk menariknya karena mata itik hitam itu sudah pecah dan mata itik bagian bawah sudah mengapit atau menjepit lubang dari grommetnya.
Jadi biasanya kita melakukan pendorongan dari bagian bawah. Ini contoh-contoh mata itik ukuran 26 atau mata itik T 27 dan 28 lur. Bentuk-bentuknya sudah berbeda. Kadang untuk mata itik yang paling kecil biasanya ada mata itik yang tersambung atau bukan single seperti ini. Itu biasanya jauh lebih bagus karena untuk menahan dari tarikan ekstrim jauh lebih kuat dibanding mata itik yang single seperti ini. Kalau mata itik yang single seperti ini apabila sudah pecah, biasanya kita sering-sering menggantinya. Kalau untuk mata itik yang sambung biasanya ada 2 biji atau double, itu kita lebih lama menggantinya karena sudah ada dudukan untuk senarnya lur. Inilah contoh-contoh mata itik atau bisa disebut dengan grommet. Kalau ini termasuk mata itik yang biasa. Biasanya ada yang warna putih dan lebih tebal lur. Itu bawaan dari buatan raket atau pabrikannya. Oke lur, kita mulai memasukkannya. Namun kita memasukkannya sesuai dengan lubang dari dudukan grommetnya. Apabila kita memasukkannya kurang sesuai, biasanya akan longgar. Cara mengantisipasinya, kita memasukkan kalau kita sebutnya itu adalah ganjal, atau kita selipkan di samping-sampingnya supaya tidak goyang lur untuk mata itiknya. Oke, setelah kita masukkan, kita pukul-pukul. Lebih bagus lagi kita memasukkannya pada lubang yang tepat untuk ukuran-ukuran grommetnya. Ini adalah contoh grommet-grommet yang sudah kita masukkan dan pukul-pukul. Dan kita akan memotongnya sesuai selera atau standarnya saja untuk mengantisipasi ada gesekan ke frame raketnya. Kita potong seluruhan dan nanti kita akan masukkan senarnya. Oke lur, bisa kita lihat ini hasilnya dari grommet yang kita potong atau mata itik yang kita potong. Tidak terlalu panjang ataupun terlalu pendek supaya senar juga terlihat rapi dan bentuk-bentuknya juga dilihat juga agak bagus. Dan terima kasih telah mengikuti cerita kita lur, semoga bermanfaat.